dilakukan KPU maupun peserta pemilu itu wajib diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Nah, Bawaslu juga bisa merekomendasikan atau memberikan saran perbaikan kepada KPU ketika bagaimana setiap tahapan itu tidak ada cacat di dalamnya. Tahapan ini adalah tiang utama gitu kan dalam penegakan pemilu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bawaslu yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di kota Balikpapan. Selamat datang di Opsi, obrolan seputar demokrasi. Bersama saya Nurul Huda. Kita bakal membahas topik-topik terkait kepemiluan, demokrasi, dan politik. Di ruangan ini sudah ada Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Ibu Basarti. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gini Bu, di sini kan udah selesai nih tahapan pemilu. Apa sih Bu Bawaslu itu? Mungkin masih banyak yang belum tahu apa tugasnya Bawaslu. Bawaslu itu seperti apa? Gimana Bu, bisa dijelaskan Bawaslu itu seperti apa Bu? Oke, kalau dari Bawaslu itu kan Badan Pengawas Pemilihan Umum gitu kan. Tentu tugas-tugas kita itu adalah mengawasi setiap tahapan gitu kan di masa pemilu maupun pilkada, mulai dari kalau pemilu itu kan dari verifikasi partai politik gitu kan, pencoklitan DPT, yaitu pencalonan legislatif, presiden, DPD kayak gitu. Terus habis itu masuk lagi kepada tahapan kampanye, yaitu sampai pemungutan dan penghitungan suara. Begitu juga di pilkada gitu kan. Kalau di pilkada sendiri, tugas Bawaslu itu mengawasi kerja-kerjanya teman-teman KPU gitu kan, mulai dari pencoklitan, pemutahiran data ya gitu kan. Terus habis kayak gitu mengawasi pencalonan kepala daerah gitu. Terus mengawasi kampanyenya, masa tenangnya. Komplit ya Bu ya harus. Iya, pokoknya apa yang dilakukan KPU maupun peserta pemilu itu wajib diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu gitu. Kalau misalnya apa sih Bu yang perbedaannya Bawaslu sama KPU? Kalau secara umum, kalau KPU itu kan pelaksana teknis di lapangan ya gitu. Jadi mulai pencalonan dan lain sebagainya itu mereka yang punya gawean. Oh dia ya. Iya, sedangkan kita itu mengawasi kira-kira di dalam mereka melaksanakan tugas-tugasnya gitu kan, tugas-tugas tahapan itu gitu kira-kira yang mungkin ada yang kelupaan atau seperti apa. Nah itu bagian tugas Bawaslu. Nah Bawaslu juga bisa merekomendasikan atau memberikan saran perbaikan kepada KPU ketika itu tidak sesuai dengan aturan, baik itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 ataupun menurut Perbawaslu dan menurut PKPU seperti itu. Kalau perannya Bawaslu Bu ya untuk memastikan nih Bu, pemilu atau pilkada itu menjadi yang harus jujur dan adil nih. Bagaimana perannya Bawaslu Bu untuk menghadapi itu? Ya itu tadi, peran kita itu adalah karena kita itu lembaga pengawas ya, peran kita bagaimana setiap tahapan itu tidak ada cacat di dalamnya gitu. Tahapan ini ya, tahapan pemilu maupun pilkada, partai itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada hak-hak masyarakat ataupun paslon ataupun calon gitu kan yang dikebiri lah bahasanya kayak gitu. Itu harus kita pastikan gitu. Jadi jelas ya Bu ya, harus kemananya. Karena kalau misalnya ada yang terlewat, ini berpotensi gitu kan untuk misalnya paslon yang tidak terima ataupun calon yang tidak terima melakukan sengketa gitu. Nah itu tugas Bawaslu lagi, harus harus memastikan itu gitu. Sangat krusial banget ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya besar kewenangan Bawaslu Bu terkait kayak ada tahapan itu atau pemilu dan pilkada itu besar kewenangannya seperti apa Bu? Ya itu kewenangannya tentu sangat besar karena misalnya gini, di dalam di dalam tahapan kampanye gitu kan, yang kalau kami itu menyebutnya kita ini adalah tiang utama gitu kan dalam penegakan pemilu gitu kan. Misalnya tahap kampanye itu siapa sih ketika misalnya terjadi di dalam kampanye terjadi kecurangan gitu kan,
siapa yang bisa men-trigger itu gitu, ataupun siapa yang bisa melakukan penindakan itu ya Bawaslu gitu, bukan elemen lain. Walaupun misalnya di dalam kampanye, di dalam penindakan itu kita bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung di dalam sentra Gakumdu kayak gitu. Tapi awalan itu ada di Bawaslu pintu masuknya. Oke Bu, tadi kan udah ngebahas tuh Bu tentang tugasnya Bawaslu apa, kewenangannya Bawaslu apa. Nah, kalau di dalam kelembagaan Bu, struktur kelembagaannya Bawaslu tuh bagaimana Bu di Kota Balikpapan ini? Oke Mbak Nurul, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya. Jadi kan Bawaslu itu ada kalau di kabupaten kota gitu kan. Mungkin dari RI dulu ya. Kalau di RI itu komisionernya ada 5 orang gitu kan. Di masing-masing provinsi itu ada provinsi itu yang komisionernya 5, ada yang 7 gitu. Nah ini biasa dia ditentukan oleh jumlah sumber daya manusia atau masyarakatnya gitu, DPT-nya, penduduk. Terus kalau untuk di kabupaten kota gitu kan itu ada yang 3 komisioner, ada yang 5. Nah kebetulan di Balikpapan itu 5 komisioner gitu kan. 5 komisioner ini masing-masing orang itu kan mengampu 1 divisi gitu. Saya boleh ngejelasin enggak siapa-siapa aja gitu divisinya? Boleh Bu, beserta namanya juga nggak apa-apa. Oh, beserta namanya, oke. Jadi kalau di Balikpapan itu yang pertama itu Kordiv SDMO atau Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Itu diampu oleh Bapak Gus Sudirman gitu kan. Yang kedua itu ada pencegahan divisi P2H kalau kita nyebutnya, pencegahan Parmas dan Humas, itu diampu oleh Bapak Ahmadi Aziz. Terus ada yang namanya Kordiv PP penanganan pelanggaran itu diampu oleh Bapak Amrin gitu kan. Terus yang kedua terakhir gitu kan itu ada namanya divisi hukum penyelesaian sengketa gitu, itu diampu oleh Bapak Dedi Irawan. Nah saya selaku ketua jadi penanggung jawab dari semua yang divisi gitu. Karena kita ini nggak punya divisi gitu kan, jadi harus tahu semua apa yang dikerjakan oleh masing-masing di divisi itu gitu. Itu sih sebenarnya Mbak Nurul. Jadi sama ini kami juga punya Kasek gitu kan. Kasek Balikpapan itu diampu oleh Pak Jainal gitu kan, yang mana dia membawahi oleh seluruh sekretariat atau teman-teman staf yang ada di Bawaslu Kota Balikpapan kayak gitu. Nah Kasek inilah, sekretariat ini yang membantu memfasilitasi kerja-kerja dari teman-teman komisioner ini gitu. Di Bawaslu kan dinaungi sekretariatan Bu untuk membantu Bawaslu, membantu komisioner kan Bu. Nah itu ada berapa orang atau sekretariatnya seperti apa sih Bu yang ada di Bawaslu? Kalau untuk sumber daya manusia di Bawaslu itu kalau untuk sekarang ya itu karena kami baru kedatangan 3 CPNS baru gitu kan, jadi keseluruhan itu ada 22 orang gitu. 22 orang ini dibagi dikurangin 4 pramusaji gitu kan, 2 security, 2 security, 2 yang bersih-bersih gitu kan. Berarti kalau 22 kurang 4, 18 pelaksana teknis, staf pelaksana teknis. Apakah sekretariat jumlah segitu sudah pas Bu untuk Bawaslu atau kekurangan? Bawaslu Kota Balikpapan ini udah sesuai nggak Bu SDM-nya? Kalau dibilang pas sih sebenarnya ya, apalagi kalau musim tahapan kemarin ya, tentu itu tidak cukup gitu, karena itu terbukti beberapa misalnya ada beberapa kegiatan atau beberapa pengawasan gitu kan, misalnya dia SDM tapi dia juga karena kekurangan ini ya, dia harus membantu teman-teman di PP divisi lain gitu kan. Tapi kalau ngomong cukup ya tentu itu tidak cukup, tapi kan bukan berarti itu menjadi penghalang kita di Bawaslu untuk melaksanakan tugas-tugas kelembagaan gitu atau tugas-tugas organisasi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillahnya ini kan karena CPNS ini baru datang 3 orang itu
setelah selesai tahapan gitu. Jadi Kalau tahun 2025 aja Bu, ya? iya, kalau kemarin masih ada tahapan itu, ya kami cuma 18 kurang 15 orang, 15 orang gitu kan. Ada Jadi pelaksananya. kita ya pelaksana teknis ya. Jadi apa namanya? Ya kalau di Bawaslu tidur di kantor, pulang tengah malam kalau masih masa tahapan ya. Itu ya biasa, bahkan kan ada di gium gini. Bawaslu itu nggak akan pulang kalau KPU-nya belum tidur. Wow. Bawaslu bangun duluan gitu kan sebelum KPU, itu tuh terbukti Mbak Nurul gitu. Jadi Apalagi benar-benar melekat Bu ya. melekat, apalagi kalau misalnya pengawasan tahapan pencalonan gitu kan, itu sampai jam 12 malam teng, biasa kan tutupnya gitu. Iya. Penutupan pencalonan itu 11.59 gitu. 23.59 gitu kan. Sebelum 23.59 itu ya kita akan nongkrong di KPU gitu kan. Sangat melekat. Sangat melekat kayak gitu. Jadi menempel bahkan kalau kami sering bilang. Jadi memang tapi itu tidak menjadi halangan, dan alhamdulillahnya kalau sekretariat di Bawaslu Balikpapan itu alhamdulillahnya itu udah lumayan settle gitu. Jadi teman-teman itu udah tahu apa yang harus dikerjakan, mana yang harus mana yang harus dibantuin, misalnya saling menutup satu sama lain itu sudah paham gitu. Tidak ada yang merasa saya si paling bekerja, yang lain paling yang lain tidak bekerja. Itu alhamdulillah itu nggak terlalu ini sih, nggak ada yang kayak gitu. Kalaupun ada miskomunikasi itu hal yang wajar gitu kan. Human error juga biasa. Karena apa? Karena padatnya tahapan gitu kan. Bayangin aja Mbak Nurul, mungkin kita sama-sama tahu pilkada itu nyaris cuma 8 bulan berjalan gitu kan. Rekrutmen Panwascam itu tahun lalu ya, itu di bulan 5 gitu kan. Di bulan November kita harus pemilihan, rekrutmen PKD itu di bulan Juni gitu kan. Ya sepadat itu gitu kan, dengan tahapan kita mulai dari awal lagi gitu. Sangat krusial banget Bawaslu ini Bu ya. Jadi mungkin orang yang nggak mengerti Bawaslu dengan nonton ini bisa mengerti Bawaslu kerjanya apa, seperti apa ya Bu ya. Oh iya Bu, ada kelupaan nih Bu. Di dalam Bawaslu itu kan udah ada 5 divisi ya Bu ya? 5 komisioner. 5 komisioner, 4 divisi ya Bu ya, yang satunya ketua. Nah, untuk pembagian Bu, pembagian PIC pada tahapan pemilu atau pilkada seperti apa itu? Oke, kalau pembagian PIC itu kalau untuk proses pencalonan gitu kan, entah itu pencalonan partai politik gitu kan, pencalonan anggota legislatif gitu, ataupun pencalonan kepala daerah, itu diampu oleh yang namanya divisi hukum penyelesaian sengketa gitu kan. Kalau untuk pendataan gitu kan, mulai dari pemutakhiran data dan lain sebagainya gitu kan, pencoklitan, itu diampu oleh divisi P2H gitu kan. Termaksud misalnya sosialisasi terkait dengan pengawasan partisipatif gitu kan, sosialisasi terkait dengan ya itulah macam-macam sosialisasi itu pokoknya yang berkaitan dengan iya, itu punyanya P2H pasti gitu. Terus kalau untuk pengawasan dari ini kayak kampanye gitu kan, tahapan kampanye dan masa tenang, itu diampu oleh divisi penanganan pelanggaran dan datin atau PP gitu kan. Nah, kalau nanti gitu kan di pencoklitan, kalau di pencoklitan di di tul surat pemungutan dan penghitungan surat suara, itu diampu oleh P2H dan PP juga gitu. Jadi ada yang sekaligus gitu. Sedangkan untuk penetapan gitu kan, penetapan itu diampu oleh SDM. Nah, SDM ini selain mengampu itu juga untuk logistik gitu kan, logistik pemilu terkait dengan surat suara gitu kan, terus habis kayak gitu kotak suara dan lain-lainnya gitu yang berkaitan dengan perintilan pemilu itu diampu. Yang mengawasi adalah PIC-nya divisi SDM, termaksud SDM itu rekrutmen pengawas ad hoc kayak Panwascam gitu kan, PKD, PTPS, pengawas tempat pemungutan suara gitu. Terus habis itu pengawasan rekrutmen
ad hoc KPU gitu kan. Sampai ke KPU. Iya itu harus kita awasi juga kan, pengawasan rekrutmen PPK-nya, PKD-nya, PKD, PPS, sorry, PPK iya PPK, sampai pengawasan KPPS itu juga diawasi oleh PIC-nya, itu adalah PIC dari SDMO kayak gitu. Nah ini sudah terbagi-bagi, tapi dalam pembagian ini biasa itu tadi gitu, siapa yang misalnya agak longgar maka saling membantu, jadi kami bikinkan jadwal gitu. Oh gitu ya. Iya. Gini Bu, kalau misalnya di Bawaslu ini kan apa sih yang menjadi paling besar tantangan? Kan ini udah selesai nih Bu tahapannya, udah nggak ada tahapan. Terus apa sih Bu kerja-kerja Bawaslu lagi? Kan banyak tuh Bu yang bilang, apa sih Bawaslu kalau nggak ada tahapan? Apa nih kerjaan Bawaslu? Makan gaji buta gitu. Jadi seperti apa nih Bu tanggapannya? Oke, ini yang sebenarnya tantangan yang harus kita jawab ya. Jadi apa namanya, bagi kita gitu kan, penyelenggara pemilu itu kan memang menjadi menjadi masalah gitu, kalau bukan masalah ya, maksudnya menjadi pertanyaan publik gitu. Bawaslu itu kalau nggak ada tahapan mau ngapain gitu kan, apa sih yang dikerjakan kayak gitu kan. Terus habis itu menjadi tantangan kalau ada tahapan pemilu maupun pilkada, kita jelas ya day to day kita ngapain, hari ini kita ngapain, bulan depan kita, itu jelas karena sudah ada tuh rundownnya gitu kan, sudah ada tahapannya. Mau kita awasi mau nggak diawasi, tahapan itu akan berjalan gitu kan. Nah tapi ini masalahnya nih, kemudian tantangannya kalau nggak ada tahapan. Sebenarnya nggak ada tahapan pun kita juga tetap bekerja. Bawaslu itu kita tetap melakukan yang namanya pendidikan politik ke masyarakat, ke mahasiswa, ke kelompok marginal gitu, kelompok perempuan. Ini sudah berjalan gitu. Bawaslu itu punya, kalau sekarang ya kita punya yang namanya, apalagi di tengah arus efisiensi anggaran ini kan, kita punya yang namanya Bawaslu Menyapa gitu kan. Kita juga bekerja sama dengan Kesbangpol gitu kan, untuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk melakukan pendidikan politik gitu. Terus habis itu kita juga Bawaslu Balikpapan itu ini sudah berjalan mungkin sekitar sebulanan sebulan atau 2 bulanan. Itu setiap hari Jumat kita mendatangkan narasumber gitu kan, yang mana seluruh staf itu harus mengikuti kegiatan itu. Jadi pembelajaran gitu ya, secara Zoom gitu kan, yang mana kami harapannya adalah walaupun tidak ada tahapan, tapi kewarasan cakrawala berpikir kita itu harus tetap terjaga gitu kan. Wawasannya harus tetap nambah, knowledge-nya harus tetap terasa kayak gitu. Jadi setiap minggu ini sudah hampir 2 bulan kita melakukan itu untuk teman-teman sekretariat dan kami para komisioner dan kasek juga gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita tidak punya kegiatan, mungkin tidak sepadat yang kemarin, iya. Tapi setiap hari kita tetap berkantor gitu kan, walaupun di tengah arus efisiensi gini ada surat edaran wajib WFH di Kamis Jumat gitu. Tapi kita tetap buka kantor gitu dengan piket gitu, kita rolling di Kamis Jumat itu tetap masuk. Harapannya apa? Biar masyarakat yang membutuhkan informasi itu tetap bisa kami layani. Kita kan udah ngebahas nih Bu ya, dari awal sampai setengah akhir nih, belum akhirnya Bu. Nah, saya itu menjadi kayak ada yang saya mau tanya Bu, apa sih kendalanya Bawaslu ini Bu untuk menghadapi kayak tahapan pemilu dan pilkada? Apa sih yang menjadi kendala banget gitu? Kalau kendala kayaknya kami menyebutnya ini bukan kendala ya, mungkin lebih ke tantangan sih gitu kan. Challenge iya, karena gini Mbak Nurul, pilkada dan pemilu itu kan jelas berbeda ya. Kalau pemilu itu dia lebih luas karena seluruh Indonesia, untuk presiden misalnya kita memilih orang yang sama gitu kan. Nah sedangkan pilkada itu kan lebih lokalitas gitu, aktornya itu aja terkumpul, hampir kenal. Kalau pemilu itu kan tidak gitu, jadi tentu eskalasinya akan berbeda gitu. Kalau di pemilu itu
apa namanya, karena dia lebih luas, gesekannya juga eskalasinya tidak terlalu ada gitu kan. Ada, tapi tidak tidak terlalu gitu. Misalnya gini, yang di masa semua krusial, cuma yang paling banget Bawaslu itu disorot itu kan di tahapan kampanye ya gitu. Kampanye itu murni Bawaslu saja gitu, KPU tidak ikut di dalam situ gitu. Di masa kampanye gitu, kalau di pilkada, di pemilu gitu kan, itu tidak terlalu yang apa ya, gesekan di lapangan itu nggak terlalu kenceng gitu antara misal satu caleg, karena ini berkaitan dengan caleg gitu kan, individual banget, paling ya masing-masing caleg aja gitu. Gitu juga dengan presiden gitu kan, kayak gitu nggak terlalu yang riuh banget gitu kan. Paling kalau misalnya presiden datang kampanye ke sini, kita hampir semua mengerahkan pasukan gitu untuk kampanye, untuk mengawasi kampanye itu gitu. Nah, sedangkan kalau untuk pilkada sendiri, karena ini lokalitas gitu kan, dan calonnya juga sedikit, misalnya kayak kemarin cuma 3 calon gitu, jadi ketahuan dia sudah terorganize gitu loh, gitu kan. Sudah posisi di mana? Iya, iya, jadi orang-orangnya kita juga tahu aktor-aktornya siapa gitu kan. Terus masa kampanye itu juga mempengaruhi gitu. Kalau di pemilu itu masa kampanye kurang lebih 77 hari. Sedangkan di pilkada itu cuma 55 hari gitu kan. Ditambah lagi pilkada itu kurang lebih cuma 8 bulan saja berjalannya gitu kan. Harus cepat-cepat. Iya, bahasanya gitu kan, masing-masing paslon ini gimana caranya mengambil hati masyarakat gitu dengan tahapan kampanye yang sangat pendek. Gesekannya pun juga nggak sekencang ketika pilkada pemilu itu gitu. Kalau pilkada itu tidak juga, kalau pemilu itu bukan santai ya, bukan santai, cuma kita bisa menghitung ritme gitu. Kalau pilkada itu kebut-kebutan, bisa sehari itu misalnya gini, sehari itu bisa sampai 4 laporan masuk gitu, 4 laporan masuk ke Bawaslu gitu kan. Kalau pilkada itu pemilu nggak segitunya gitu. Ditambah paling kalau di masa tenang tuh, di masa tenang itu benar-benar bisa dibilang masa tenang yang 2 hari 3 hari itu kita tidak tidurnya ya subuh terus gitu, karena masa tenang itu kan kita juga harus nuruni Al-Gaka, harus juga mengawasi money politik, misalnya ada potensi money politik, mengawasi gimana pembangunan TPS sesuai tidak, distribusi logistik, itu yang dalam waktu cuma 3 hari gitu kan. Itu benar-benar menjadi tantangan tersendiri gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau di Balikpapan sendiri itu bisa kami lewati gitu kan, dengan kerjasama. Saya juga mau berterima kasih kepada seluruh pengawas ad hoc gitu kan, yang pernah menjadi pengawas ad hoc, baik itu Panwascam maupun PKD, yang pernah menjadi keluarga besar di Bawaslu Kota Balikpapan, termasuk juga teman-teman PTPS. Saya mau berterima kasih terhadap dedikasi dan kerja-kerja mereka gitu kan, karena sudah berhasil gitu kan, sudah menjadi bagian dari kami dalam menghantarkan gitu demokrasi, iya, menghantarkan kepala daerah yang hari ini dilantik gitu, baik itu wali kota maupun gubernur gitu. Itu jadi apa ya, saya ngerasain sih itu perbedaannya jauh banget, eskalasinya sangat berbeda antara pemilu dan pilkada gitu. Kalau pilkada itu cepet banget pokoknya, sehari sampai ini benar-benar ndak ada ya, karena kita kerjanya penuh waktu gitu kan, jadi ndak ada hari libur. Kalau bercandanya teman-teman staff itu, apa itu libur? Ndak ada hari tanpa bekerja gitu. Jadi memang bukan jadi kendala Bu ya? Enggak kendala. Jadi cuma menjadi tantangannya itu karena itu tadi beralih dari pemilu gitu kan, terus ke pilkada. Yang mana ini ritmenya berbeda, kita harus menyesuaikan cepat gitu kan. Jadi enggak ada kendala, itu enggak ada. Tantangan iya, kalau kendala itu kan ya sudah, namanya kendala nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau tantangan gimana caranya ini harus kita selesaikan gitu. Tapi menurut Ibu nih Bu, apakah ada Bawaslu evaluasi Bu? Untuk evaluasi Bawaslu kelembagaan kinerja ada.
kami melakukan itu di masa ketika semua sudah selesai, tahapan sudah selesai kan, kayak gitu itu kami melakukan evaluasi tentu ada gitu kan, masing-masing tahapan itu tentu akan kami evaluasi gitu, dan evaluasi ini yang akan kami, itu juga sudah kami sampaikan dalam bentuk laporan ke Bawaslu RI. Harapannya ke depan ini menjadi trigger kita bersama ketika kita menghadapi pilkada maupun pemilu ya 5 tahun yang akan datang gitu. Terakhir Bu, harapan apa sih Bu? Apa target apa sih dari Bawaslu Kota Balikpapan terhadap untuk pemilu yang akan datang? Kalau harapannya, kalau kita di Bawaslu kan tentu kami berharap gitu kan, ke depan gitu, di tahapan pilkada maupun pemilu itu kami berharap money politik itu sudah tidak ada, isu sara itu semoga sudah ada black campaign gitu kan, karena itu jujur salah satu yang kalau di pilkada kemarin itu salah satu menjadi, dan kayaknya tiap tahapan pilkada ya, setiap ini pilkada pasti selalu muncul gitu kan, dan itu juga menjadi tantangan juga gitu buat Bawaslu. Nah kalau untuk kelembagaan Bawaslu sendiri, kalau kami komisioner ini kan sifatnya ad hoc juga Mbak, karena cuma 5 tahunan gitu kan. Kalaupun mentok-mentok terpilih lagi tuh hanya 2 periode gitu. Kami berharap kalau sekretariat Bawaslu semakin settle lah, walaupun itu sudah settle ya, tapi mau siapapun nanti yang akan menjadi komisioner atau pemimpin di Bawaslu Balikpapan, ritme kerjanya harus seperti ini atau ditingkatkan lebih, tapi jangan menurun ya, jangan menurun karena iya kayak gitu, karena memang mau nggak mau suka ndak suka gitu kan, penegak pemilu itu ya Bawaslu gitu, yang bisa memanggil kepala daerah di masa pemilu maupun pilkada itu cuma Bawaslu. Bawaslu punya kewenangan itu gitu, dengan kewenangannya dia yang sangat besar itu kan harusnya itu menjadi effort juga buat lembaga ini gitu untuk bisa bertahan seterusnya gitu kan. Ini yang paling terakhir deh Bu, closing statementnya Ibu nih gimana untuk masyarakat Indonesia atau khususnya yang di Kota Balikpapan sih? Masyarakat itu kalau dari sisi kami ya itu wajib melek politik. Kenapa wajib melek politik? Karena kebijakan gitu kan, kebijakan apapun itu diambil melalui kepala daerah gitu kan, yang mana kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat gitu kan. Nah kenapa saya bilang wajib melek politik? Kalau masyarakat nggak melek politik, bisa jadi harga satu suara masyarakat itu ya udah hanya dihargai segitu aja, sedangkan kita masyarakat, kita di negara ini ya, kita itu punya hak yang sama, baik itu presiden kayak menteri apapun itulah, raja kayak gitu kan, Bawaslu, ketua dan semuanya itu kita itu hanya satu yang sama ketika di bilik suara, one man one vote gitu kan, kayak gitu sama kita di hadapan bilik suara itu sama, jadi nggak ada yang istimewa gitu kan. Jadi penting kiranya untuk masyarakat khususnya di Kota Balikpapan gitu kan, ketika misalnya ada penyelenggaraan pemilu lagi, pesta demokrasi ke depannya gitu kan, untuk tetap menjaga kewarasan, menolak money politik, tidak menyebarkan isu sara dan hoax gitu, karena itu bisa dipidana gitu kan. Terus ya tetap wajib mengikuti perkembangan apa yang ada di Kota Balikpapan itu sendiri gitu. Terima kasih ya Ibu udah datang di Opsi. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu. Amin. Ibu juga ya Bu ya. Amin. Hai Sobat Bawaslu, kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa di episode lainnya ya, di Opsi, obrolan seputar demokrasi. Jadi pemilih yang melek jadi pemilih. Salam Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.